Oke, kita mulai ya teman-teman ya pelajaran kita malam hari ini. Hari ini kita belajar tentang kemampuan TIO, yaitu tentang belajar tentang akar. Jadi di sini yang perlu kalian pelajarin gimana cara menyelesaikan soal-soal akar. Yang sering dikeluarin ya soal-soal akar itu adalah jadi akar dalam akar, akar dalam akar itu mungkin kalian udah sering lihat gitu ya. Terus nilai dari akar, terus rasionalkan bentuk akar. Nah, itu sih sebenarnya hal-hal yang perlu kalian kuasai di akar gitu. Nah, kita lihat ya, karena tahun kemarin ini keluar gitu ya. Dan tahun-tahun sebelumnya juga keluar. Oke, kita ke konsep dasarnya dulu, teman-teman. Ini misalnya akar 16, mungkin akar 16 kalian tahu itu nilainya berapa ya. Kalau akar 16 kalian tahu bahwa itu nilainya adalah 4. Benar ya? Nah, sekarang gimana permasalahannya kalau misalnya akar 8? Nah, kalau akar 8, teman-teman nanti untuk soal di tes tes SKD ya, itu nanti soalnya tuh paling sederhana dari nilainya ini gitu. Jadi nggak perlu koma-koma sebenarnya ya. Jadi kalau nilai dari akar 8, teman-teman cari kan nilai yang bisa diakarin itu akar apa sih? Misalnya akar 4 kan bisa diakarin kan, nilainya adalah 2. Terus akar berapa lagi? Akar 9, nilainya adalah 3. Nah, atau misalnya ini akar 4 berapa? Berarti 16 ya. Terus 5 akar 25 berarti 5 gitu. Ya. Nah, gitu seterusnya ya. Nah, sekarang akar 8 ini coba kalian buat ke bentuk yang lebih sederhana ya, dengan cara teman-teman coba pikirkan, ambil angka-angka yang bisa diakarin ya. Yang terdekat ke 8 bisa kita pakai yang akar 4 kan. Yang lainnya nggak bisa kan. Berarti ini bisa kita jabarin menjadi akar 4 dikali dengan akar 2. Atau boleh gini dulu ya, atau boleh kayak gini dulu. Akar 4 kita kali dengan 2. Karena 4 kali 2 kan 8 kan. Atau kalian mau jabarnya juga boleh. Akar 4 dikali dengan akar 2. Nah, akar 4 itu kan nilainya 2. Berarti 2 akar 2. Nah, ini udah bentuk paling sederhana dari nilainya. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, terus selanjutnya untuk akar 12 ya. Akar 12, teman-teman coba cari lagi. Berarti kalau akar 9 nggak bisa ya. Berarti akar 4, tetap akar 4. Berarti akar 4 kali berapa? Akar 4 dikali dengan akar 3. Nah, berarti akar 4 nilainya adalah 2, berarti 2 akar 3. Jadi begitu, ya. Nah, selanjutnya akar 50. Coba akar 50 kalian langsung ambil yang 25. Berarti akar 25 dikali dengan akar 2 kan. Berarti sama dengan 5 akar 2. Itu udah paling sederhana bentuknya. Nah, akar 6, apakah ini bisa kita jabarin? Ini nggak bisa lagi kita jabarin, karena yang paling kecil kan akar 4. Akar 4 kali berapa? Nggak bisa lagi ya. Udah jawabannya akar 6, karena dia udah paling sederhana. Nah, sekarang akar 300. Akar 300 kalian bisa nggak ubah menjadi akar 100 dikali dengan akar 3. Boleh ya? Karena 100 kali 3, ya 300. Nah, akar 100 berarti nilainya adalah 10. Berarti 10 akar 3. Nah, terus gimana kalau misalnya angkanya besar-besar gitu? Ini kan besar-besar banget nih, angkanya 252, 135. Gimana caranya supaya langsung kalian dapat tuh, ya. Nah, caranya sebenarnya gampang aja. Kalian bisa pakai pohon faktor. Kalau misalnya sebenarnya ini juga bisa pakai pohon faktor. Tapi kan kalau misalnya kecil nggak usah pakai pohon faktor karena kelamaan, ya. Tapi kalau angkanya besar-besar, kalian bisa pakai pohon faktor. Nah, pohon faktornya gimana? Itu kan 2, 5, 2 kan? Nah, berarti pohon faktornya berapa? Teman-teman, pohon faktor itu adalah pakai bilangan yang prima ya. Nah, bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi dengan dirinya sendiri. Ya, berarti 2, 3, 5, 7, 9 masuk nggak? Nggak bisa, karena 9 itu bisa dibagi 3. Gitu. Terus berapa lagi? 11, 13, dan seterusnya ya. Itu bilangan prima. Satu masuk bilangan prima nggak? Karena kan satu bisa dibagi dengan satu. Nggak ada lagi dibagi yang lain kan? Kecuali satu nggak bisa dibagi dengan bilang. Kecuali satu itu nggak dikatakan bilangan prima gitu maksudnya. Jadi bilangan prima itu dari 2. 2 itu kan hanya dapat dibagi dengan 2. Gitu. Benar ya? Sampai sini ya. 3 itu hanya dapat dibagi dengan 3. Jadi itulah konsep dari bilangan prima. Jadi kalian pakai. Berarti ini 2 kali berapa? Ada yang tahu nggak sih?
Kalau ini 250. Berarti 2 kali 126 ya. Benar ya? 126. 126 nggak bisa ya. 250 coba ya. 126 ya, dapat ya 126. Pas ya, 126 ya. Berarti 126. Nah, sekarang ini 2 kali berapa? Nah, berarti kalau 120 berarti 60, berarti 63 ya. Benar ya? 63. Nah, ini kan nggak bisa dibagi 2 lagi ya. Coba bagi 3. Ya, berarti kalau bagi 3 berarti 21 kan. Karena 3 kali 21 sama dengan 63. Nah, terus coba bagi 3 lagi, berarti 7. Nggak bisa lagi ya, bilangan primanya kan. Udah habis. Ya, berarti 1, 2, nah, berarti itu hasilnya adalah, kalian buat kayak gini, berarti 2 dikali dengan, atau buat aja deh nggak apa-apa, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. Kayak gitu. Ya, berarti sama dengan, atau boleh kayak gini, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 7. Nah, teman-teman kalau ini diakarin kan habis ya, berarti jadi 2 kali 3 kali akar 7. Jadi sama dengan 6 akar 7. Inilah konsep paling sederhana ya. 2 kali 3 kan 6. Nah, berarti 6 akar 7. Nangkap ya sampai di sini ya? Ada yang bingung nggak kira-kira? Nah, teman-teman kalian harus tahu kalau akar itu adalah pangkat 1/2. Dari mana datangnya akar itu pangkat 1/2? Ini saya jelasin ya. Kalau misalnya akar 4 kan itu nilainya adalah 2 kan? Nah, jadi akar 4 ini artinya adalah berapa? Berarti 4 dipangkati dengan 1/2. Jadi nilai dari akar itu adalah 1/2. Ya. Nah, kalian buktikan. Nah, 4 ini kan 2 dipangkatin 2 ya. Terus dipangkatin dengan setengah. Nah, sama dengan, ingat kalau pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikalikan. Berarti setengah kali 2 berarti 1. Berarti 2 pangkat 1 ya 2. Nah, sudah terbukti. Jadi akar itu sebenarnya adalah pangkat 1/2. Terus kalau misalnya ada di sini ada 3, berarti pangkat 1/3. Pangkat yang di sini 1/3. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, kalau ada 4, berarti pangkat 1/4. Nah, kalau misalnya ada di sini 2, di sini 3, berarti pangkat 2/3. Itu konsep dari akar. Tapi kalau dia 2, nggak usah ditulis ya, karena itu udah definisi dari akar. Ya, kalau indeksnya dari pangkat dari indeks akarnya itu 2, itu nggak usah ditulis. Udah langsung gini aja, karena nilai dari akar itu pangkat 1/2. Paham ya sampai di sini ya? Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Kalau untuk nomor 8, coba kalian kerjakan. Jadi buat pound faktor kalau misalnya tinggi-tinggi gitu. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, kalau gitu kita next kalau nggak ada yang mau bertanya. Nah, teman-teman kira-kira jawabannya apa? Yuk, kira-kira itu jawabannya apa? Bentuk sederhana dari akar 300. Itu berapa? Oke, oke, ada paham ya. Nah, berarti akar 300 tadi kita bisa jabarin, berarti 3 dikali dengan 100 kan? Nah, akar 3 nggak bisa lagi kan? Akar 100 ya 10, berarti 10 akar 3. Jadi jawabannya ya yang opsi A. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal berikutnya. Nah, ini bentuk kayak gini sering dikeluarin di soal CPNS SKD ya. Kira-kira jawabannya apa? Kan tadi udah ngerti cara membuat ke bentuk yang paling sederhana. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Akar 27 ditambah dengan akar 48 dikurang dengan akar 12 ditambah dengan 2 akar 3. Nilainya berapa? Nah,
Kalau saran dari saya, teman-teman ubah ke terkecil semuanya. Kalian pikirkan aja langsung ujungin, ini kan paling kecil kan, di dalam akar kan. Atau kalian kalau nggak ada yang terkecil di soalnya, kalian langsung fokus ke opsi jawabannya. Supaya kalian bisa nebak ini dibagi berapa sih, gitu. Gitu aja. Supaya kalian bisa menebaknya ini dibagi berapa. Kalau misalnya kalian lihat opsinya nih, ini paling kecil 3, ini paling kecil, ini 10, ini 5. Kita ambil yang 3 aja. Karena kalian cocokin, oh 27 bisa dibagi 3, oh 48 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 3. Nah, kayak gitu. Karena kalau 10 nggak bisa kan, 5 nggak bisa kan. Kayak gitu. Jadi kita ubah semuanya ada 3-nya gitu. Nah, 27 ini berarti berapa dan berapa gitu. Berarti akar 9 dikali dengan akar 9 dikali berapa? Akar 9 kali 3. Nah, ditambah dengan 48 itu berapa? Ayo, ada yang tahu nggak sih? 48. 3 kali berapa? 16 dikali dengan 3 ya. Nah, 16 dikali dengan 3. Terus 4 akar 3. 16 kali 3. ya. Terus akar 12 berarti 4 dikali dengan 3. Oke, ditambah dengan 2 akar 3. Nah, teman-teman 9 kan udah bisa diakarin kan? 9 itu akar 9 berarti 3. Berarti nilainya adalah nilai yang ini berarti 3 akar 3. Oke. Akar 16 ini nilainya adalah 4 ya. Berarti 4 akar 3. Nah, akar 4 berarti 2. 2 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3. Nah, semuanya udah sama nih variabelnya. Yaitu variabelnya adalah akar 3, akar 3, akar 3, akar 3. Jadi artinya itu kalian udah bisa jumlahkan. Kalau gini kalian nggak bisa jumlahkan ya. Harus kalian sederhanakan dulu. Artinya kayak gini ya. 3 laki-laki ditambah dengan 4 laki-laki dikurang dengan 2 laki-laki ditambah dengan 2 laki-laki. Atau mungkin kalau huruf kalian udah ngerti, misalnya kayak gini, 3A ditambah dengan 4A dikurang dengan 2A ditambah dengan 2A. Boleh kayak gitu. Supaya kalian ngerti, ternyata ini adalah bisa sebagai variabelnya. Gitu. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, 2 akar 3, negatif 2 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3 berarti habis ya. Berarti 3 akar 3 ditambah dengan 4 akar 3 berarti 7 akar 3. Jadi jawabannya yang opsi bola. Teman-teman kalau ada yang nggak ngerti ditanyakan aja ya. Lebih bagus sekarang kalian nggak ngerti daripada waktu ujian nggak ngerti. Gitu. Kita nggak ada saling malu-memalukan ya gitu di sini. Jadi kalau ada mau dipertanyakan, dipertanyakan aja. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Kalau ada mau dipertanyakan, silakan. Nggak ada ya? Berarti saya anggap kalian bisa. Oke, kalau gitu kita langsung next ke soal berikutnya itu adalah ini. Cara mensederhanakan atau merasionalkan akar. Ya, ini kembali lagi sih ke materi SMP atau SD. Cara merasionalkan bentuk akar. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih ingat nggak kira-kira? Cara merasionalkan atau mensederhanakan bentuk akar itu diapain? Ada yang masih ingat nggak? Apakah ada yang masih ingat? Yaitu caranya adalah kalikan akar sekawan. Ya, kalian kalikan dengan akar sekawan. Nah, ini kan 6 akar 2. Berarti 6 akar 2 kita rasionalkan. Berarti ini kan akar 2 ya. Artinya kita kalikan dengan kawannya ini. Berarti kali ini, nih. Lihat, kalikan dengan akar sekawan. Oke, jelas ya sampai sini ya. 6 dikali dengan akar 2, berarti 6 akar 2. Akar 2 dikali dengan akar 2, pecah akarnya. Berarti jadi 2. 6 bagi 2 ya 3, berarti 3 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang opsi bola. Kira-kira nangkap nggak? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Nangkap ya semua ya? Kita next lagi ke berikutnya. Kalau nggak ada mau dipertanyakan. Saya next aja kalau nggak ada mau dipertanyakan. Yuk, kira-kira kalau udah ngerti ini jawabannya apa ya?
Ingat, kalikan dengan akar sekawan. Tadi itu nilainya di sini cuma 1 gitu. Gimana kalau 2? Oke, kalau 2 nggak jadi masalah. Yang penting kalikan dengan akar sekawan ya. Akar sekawan itu yang bawah ya, yang bawah aja. Berarti itu kan akar 5 ya. Akar 5 dibagi dengan 3 dikurang dengan akar 5. Nah, kita kalikan dengan akar sekawan kan. Berarti kita kalikan dengan ini. Kita kalikan dengan ini, tapi tandanya berubah ya. Oke, berarti 3 ditambah dengan akar 5. Dibagi dengan 3 ditambah dengan akar 5 gitu. Jelas kira-kira? Nah, sekarang kalian kalikan. Artinya, ini kalian kalikan sama ini kalian kalikan sama ini. Ini kalian kalikan, terus kalikan lagi sama yang ini. Gitu. Begitu juga dengan yang ini. Ini kalian kalikan sama ini, kalian kalikan lagi, terus terakhir yang ini kalian kalikan lagi. Nih, sama yang ini. Gitu. Oke, jelas ya? Nah, akar 5 dikali dengan 3. Berarti 3 akar 5 ya. Akar 5 dikali dengan akar 5, pecah akarnya. Berarti ditambah dengan 5. Nah, teman-teman ini ada cacep sih cara ngalikannya. Sebenarnya kan kalian kalikan ya, satu-satu, 3 kali 3 gitu. Terus 3 kali akar 5. Tapi kalau bilangan yang sama, hanya tandanya berubah, main cepatnya adalah ini aja. 3 kali 3 berapa? 9. Terus akar 5, negatif akar 5 dikali dengan positif akar 5. Berarti pecah akarnya jadi gini. Ngerti ya datangnya itu kayak gimana ya? Coba kalian kita jabarin dulu. 3 kali 3 berapa? 9 kan? Nah, 3 dikali dengan positif akar 5. Berarti positif 3 akar 5. Nah, negatif akar 5 dikali dengan 3. Berarti negatif 3 akar 5. Terus negatif akar 5 dikali dengan positif akar 5 berarti negatif 5. Teman-teman ini habis kan? Mati kan? Jadi 9 dikurang dengan 5 kan? Dari situlah datangnya. Jadi kalau misalnya angkanya sama, teman-teman, main carcepnya itu adalah ini aja kali yang ini, sama ini kali ini, gitu. Jadi jangan kalikan lagi gitu. Jelas ya sampai sini ya? Nah, kita lanjut lagi. Berarti ini 3 akar 5 ditambah dengan 5. 9 dikurang dengan 5 berarti 4. Jadi jawabannya yang ini. Ada nggak kira-kira? 3 kali 5, 5, 4. Jadi jawabannya yang opsi bola ya. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Sudah jelas nggak? Apakah sudah jelas? Jelas-jelas. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, coba kalian kerjakan yang ini. Berapa hasilnya? Nggak ada pula opsi jawabannya ya. Nggak apa-apa lah. Kira-kira kalian cocokin aja nanti di buram kalian ya. Oke, sama yang kita jawab di sini. Coba kalian kerjakan aja langsung di kertas kalian. Gitu. Bentuk sederhana dari ini artinya kita merasionalkan. Teman-teman ingat ya, nanti kadang kata-katanya di sini adalah rasionalkanlah ini atau bentuk sederhana ini. Gitu aja kata-katanya. Oke, nah berarti 2 akar 3 ditambah dengan 3, kayaknya nggak muat ya di sini. Di bawah aja ya. Berarti 2 akar 3 ya, ditambah dengan 3 akar 2, kita bagi sama akar 3 ditambah dengan akar 2. Nah, kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar sekawan. Yang bawah ya, tapi tandanya berubah. Ya, berarti jadi akar 3 kita kurang dengan akar 2 plus, kok plus lagi, per ya, akar 3 dikurang dengan akar 2. Oke. Nah, ingat ya, cara ngalikan ya. Kalikan, terus kalikan lagi sama yang ini. Nah, terus yang ini kalikan sama ini kalikan sama ini. Kayak gitu cara ngalinya. 2 akar 3 dikali dengan akar 3, berarti akar 3-nya pecah. Ya, berarti jadi 3 kali 2, berarti 6. Jelas ya? 2 akar 3 dikali dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan pecah ya akarnya. Berarti 2 dikali dengan 3 sama dengan 6 kan? Oke, berarti 6.
2 akar 3 dikali dengan akar negatif akar 2. Berarti sama dengan negatif 2 akar 6. Udah ngerti kan? 2 akar 3 kita kalikan dengan negatif akar 2. Nah, teman-teman, kalau perkalian akar, akarnya bisa dikalikan di dalam. Ya, akar 3 kali akar 2 berarti akar 6. Ya, ini 2 kali minus ya, minus 2 berarti minus 2 akar 6. Nah, datanglah ini. Beres ya sampai sini ya. Nah, lanjut. Yang ini tadi udah beres, sekarang ini. 3 akar 2 kita kalikan dengan akar 3. Berarti positif 3 akar 6 kan? 2 kali 3, 6. Berarti positif 3 akar 6. 3 akar 2 kita kalikan negatif akar 2. Berarti negatif 3 kali 2 kan? Karena akarnya pecah. Akar 2 kali akar 2 pecah kan? Berarti 2 kali 3, berarti 6. Jelas ya? Berarti 6. Nih, akar 3, 3 akar 2, akar 2 kali akar 2 pecah. Berarti jadi 2. 2 kali 3, 6. Nah, yang bawah chart-nya bisa ya, kan kalian pakai ya. Akar 3 kali akar 3, ya udah. Berarti jadi 3. Akar 2 dikali dengan negatif akar 2. Berarti negatif 1. Akar 2 dikali dengan akar 2. Pecah akarnya ya, pecah aja ya. Nanti baru 1. 6 dikurang dengan 6 habis. Negatif 2 akar 6 ditambah dengan 3 akar 6. Berarti sama dengan 1 akar 6. Kalau 1 akar 6 nggak usah tulis. 3 dikurang dengan 2 berapa? 1 ya. Nah, akar 6 bagi 1 ya 6. Nih, akar 6 jawabannya. Sudah ngerti kira-kira? Jadi untuk bentuk sederhananya ini ya akar 6. Ingat ya, ini soalnya sering banget ya. Coba teman-teman nanti diulangi, ulangi. Walaupun kalian udah ngerti, coba aja kerjakan. Hitung-hitung kalian lagi mengukur skill kalian, kecepatan kalian. Karena kita butuh kecepatan untuk mengerjakan soal-soal di SKD nanti. Oke, udah jelas ya? Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Kalau nggak ada mau bertanya, saya anggap udah ngerti ya semuanya. Nggak ada mau bertanya? Kak, Yakin? Ya. ini yang 6 min 2 akar 6 tambah 3 akar 6 kurang 6 ini jumlahnya kenapa 3 kurang 2 Kak? Nah, gimana? Ini nih 6 kurang 2 akar 6 tambah 3 akar 6 kurang 6. Hasilnya 3 kurang 2 ya? Yang mana ya? Coba, Ini coba. yang di Ini, bawah. Ya, ini. ya Kak 6, ya. nih, 6 dikurang dengan 6 habis kan? Nah, habis ya? Terus yang sekarang yang ini gitu. Ini kan bisa dikurang kan? Artinya negatif 2 ditambah dengan 3. Negatif 2 atau negatif 2A ditambah dengan 3A gitu. Kamu punya utang 2, terus kamu gajian 3. Berarti kamu bayarlah utang kamu semuanya, jadi gaji kamu sisa 1. Berarti jadi 1A gitu. Arti ya, ini kalau 1 nggak usah ditulis ya. Nanti malu kita. Jadi kalau 1 nggak usah tulis. Nangkap nggak kira-kira? Paham, paham. Oke. Jadi itu anggap variabel ya, karena dia udah sama. Ini akar 6, ini akar 6. Jadi kita bisa jumlahkan. Kecuali kalau gini, akar 3 ditambah dengan akar 2 kalian nggak bisa jumlahkan. Ini nggak bisa kalian jumlahkan ya. Akar 3 tambah akar 2 nggak bisa kalian jumlahkan. Tapi kalau akar 3 kalian jumlahkan sama akar 3, bisa kalian jumlahkan. Jadi 1 akar 3 ditambah dengan 1 akar 3 berarti 2 akar 3. Kayak gitu. Ingat, 1 itu nggak ditulis ya. Nih, 1 akar 3 ditambah dengan 1 akar 3 jadi 2 akar 3. Begitulah jalan ceritanya. Ada lagi yang lain mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Nanti latihan lagi ya teman-teman. Ini sering banget dikeluarin di soal-soal SKD untuk merasionalkan bentuk akar. Oke, kalau nggak ada lagi yang lain kita ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah gimana cara menghilangkan akar. Ya.
gimana cara menghilangkan akar. Jadi nilai X dari ini gimana gitu. Jadi kita hilangkan akarnya dulu, baru kita dapat nilai X-nya berapa. Ada yang masih ingat nggak gimana cara menghilangkan akar? Ada yang masih ingat? Apakah ada yang ingat cara menghilangkan akar? Cara menghilangkan akar yaitu, teman-teman, kalian kuadratkan sisi kiri sama sisi kanan. Oke, jadi cara menghilangkan akar, kuadratkan sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Nah, sekarang ini, nilai X dari ini. Berarti kita kuadratkan aja sisi kiri sama sisi kanannya, supaya pecah akarnya. Ya, ini kita kuadratkan, tapi ini jangan lupa kalian kuadratin. Ya. Nah, kalau ini dikuadratin, pecah akarnya, nggak ada lagi akarnya. Berarti X dikurang dengan 1 dibagi dengan 3. Nah, 4 dikuadratin sama dengan 16. Nah, sekarang ini anggap per 1 ya, supaya bisa kalian kali silang. Kenapa? Satunya datang dari mana? 16 dibagi dengan 1 kan nggak mempengaruhi nilainya. Kan? Makanya anggap per 1. Gitu. 1 dikali ini, 1 dikali X ya, X. 1 dikali dengan negatif 1 ya, negatif 1. Terus 3 dikali dengan 16 sama dengan 48. Nah, berarti X sama dengan negatif 1-nya pindahkan ke sana. 48 ditambah dengan 1. Kalau pindah posisi, berarti berubah tanda. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Itu kalian harus ingat. Nah, berarti X sama dengan 48 tambah 1, berarti 49. Jadi jawaban kita yang opsi E. Oke, kira-kira jelas? Ada yang masih bingung? Jadi kalau kalian ketemu akar, ditanya nilai X-nya atau nilai A, nilai apa huruf yang terkandung di situ, berarti kalian kuadratin aja akarnya gitu. Intinya gini, untuk menghilangkan akar itu kuadratkan sisi kiri sama sisi kanan supaya akarnya pecah gitu, nggak ada lagi akarnya. Jelas ya sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyakan? Ada ya? Oke, kalau nggak ada mau dipertanyakan, kita next lagi ke soal berikutnya. Nah, ini dia ya. Ini adalah soal-soal yang sering dikeluarin di soal-soal SKD. Oke, coba kalian perhatikan. Kayaknya perlu nggak sih cara sederhananya? Atau mau langsung carcepnya aja? Carcepnya sih kalian bisa pakai segala. Maksudnya lebih gampang sih carcepnya. Nah, carcepnya kalian ingat gini. Cara ini kan ada ini 1 soal, 2 soal, 3 soal, 4 soal, 5, 6, 7. Berarti ada 7 soal ini yang ada di sini. Nah, coba kalian lihat yang pertama. Kalau kalian ketemu dengan bentuknya kayak gini, ya, akar dalam akar, gitu, dan seterusnya. Oke, cara cepatnya itu adalah kalian ambil aja angka yang di dalamnya. Jadi nilai dari yang ini sama dengan 24. Itu cara cepatnya. Ingat, kalian perhatikan, bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini, cara cepatnya adalah ambil angka yang di dalamnya. Nah, atau kalian mau pakai cara sederhana, boleh, ya. Nah, cara sederhananya kayak gini. Coba ini hasilnya kalian misalin adalah X gitu. Ya, kalian misalin hasilnya adalah X. Nah, kira-kira teman-teman, saya bisa ambil sampai ke sini tuh nilainya X juga boleh nggak sih? Kan ini kan sampai seterusnya. Boleh ya? Atau supaya kalian nggak bingung gini aja. Nah, kan tadi kan ini nilainya X. Terus kita hilangin akarnya. Ingat yang tadi barusan kita pelajarin, gimana cara menghilangkan bentuk akar.
Berarti kita pecahkan dengan cara kita kuadratkan sisi kiri sama sisi kanan. Nah, jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau ini kita kuadratin, berarti pecah satu akarnya ya, akar yang luar ya. Oke, akar luar. Jadi 24 akar dari 24 ya. 24 terus 24 terus ini kan sebenarnya dan seterusnya ya. Bisa nggak saya buat lagi kayak gini? Dan seterusnya. Boleh ya? Kan ini kan sampai seterusnya. Titik-titik gitu. Sama dengan X kuadrat kan sekarang. Kan udah dikuadratin X-nya. Jadi X kuadrat. Oke. Nah, nilainya ini kan tadi X kan. Nilainya ini tadi kan X ya. Berarti 24X sama dengan X kuadrat. Nah, berarti mati satu X-nya. Menjadi 24 sama dengan X. Jadi nilai X-nya sama dengan 24. Kira-kira ada yang bingung? Paham ya? Nah, sebenarnya yang ini juga gitu caranya. Cara sederhananya semuanya dari semua soal ini kayak gini caranya. Oke. Nah, sekarang kayak gini. Cara cepatnya yang ini gimana? Cara cepatnya ini adalah ambil dua bilangan berurutan, hasil kalinya 20. Bilangan berapakah itu? Bilangan berurutan ya, kakak adik ya. Kakak adik. Kakak adik. Berarti kalau kakak adik hasil kalinya 20, berarti 4 dikali dengan 5. Karena di sini tandanya positif, berarti ambil yang paling besar. Berarti sama dengan 5 jawabannya hasil dari nilainya ini. Jelas ya sampai di sini ya? Nah, sekarang bentuk ini gimana? Ambil bilangan kakak adik, hasil kalinya 12. Bilangan berapa itu? Berarti bilangan 3 dikali 4. Karena di sini tandanya negatif, jadi jawabannya yang paling kecil. Nilainya 3. Jadi jawabannya ini adalah 3. Gampang ya? Butuh cara sederhana nggak kira-kira? Nggak butuh ya? Oke. Nah, sekarang kayak gini gimana? Ayo, gimana itu sekarang? Nilai X. Ayo, ada yang tahu nggak berapa nilai X-nya itu? 6. Nilai X-nya 6. Oke. Ya, benar ya. Nilai X-nya adalah 6. Kenapa? Gitu ya. Teman-teman, ini kan bentuk penjumlahan. Ya. Hasilnya kan 3. Kan ambil bilangan kakak adik. Ya. Kan bilangan kakak adik ya. Ngerti ya? Karena di sini tandanya positif, berarti ini adalah bilangan yang paling besarnya. Berarti itu adalah 3. Atau gini aja deh. Gini. Kan kalau bentuknya kayak gini, itu berarti bilangan kakak adik. Hasilnya udah dapat 3. Berarti kemungkinan 2 dikali 3 atau 3 dikali 2. Tapi di sini tandanya negatif. Makanya jawabannya positif. Nangkap ya? Makanya jawabannya positif. Berarti satu lagi temannya siapa gitu? Si 2 kan? Kok ini kebalik ya? Ini 2 kali 3. Atau bisa 3 kali 4 maksud saya. 3 kali 4. Nih. Karena kan jawabannya 3. Bisa aja 2 kali 3. Atau bisa aja 3 kali 4. Tapi karena di sini tandanya positif, berarti pasti nilainya ini adalah yang terbesar dari mereka. Kalau ini kan nilai yang terkecil kan. Jadi bukan ini jawabannya, tapi yang ini. Berarti nilai X ini adalah 2 kali 3, sama dengan 6. Jelas ya? Nah, sekarang kalau nilainya ini berapa? Nilai apa yang ditanya? Nilai X ya? Nilai X yang ditanya. Itu nilai X yang dia tanya ya. Yo, nilai X-nya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nilai X-nya berapa? 10. Oke, ada yang jawab 10 nilai X-nya. Yang lain? Nah, teman-teman ini lihat ini. Ini tandanya negatif ya. Tadi kan kita ambil bilangan kakak adik ya.
Bisa aja 5 kali 6 atau 5 kali 4 ya. 5 kali 4 kan kakak adik kan? 5 kali 6, 5 kali 4 kan kakak adik. Oke. Nah, tapi di sini negatif sih sebenarnya. Berarti bukan ini jawabannya ya. Karena kalau yang ini ya, coba kalau yang ini harusnya yang positif kan. Ini kan tandanya negatif. Makanya jawabannya di sini 5. Berarti bukan yang itu. Berarti yang ini 5 kali 6. Jelas ya? 5 kali 6. Berarti 3x sama dengan 5 dikali dengan 6. Oke, berarti x sama dengan 5 kali 6 bagi 3. Ini bagikan, berarti jadi 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi jawabannya 10. Nilai x-nya sama dengan 10. Sudah jelas ya sampai di sini ya? Teman-teman yang ini sebenarnya ada charge-nya. Cuman saya yakin kalian bakal lupa charge-nya nanti. Ya, lebih bagus kalian kalau ketemu kayak gini, bentuknya beda-beda, pakai cara biasa aja. Cara biasa kayak gini. Ya, cara biasa aja kalian pakai. Coba cara biasanya kita misalin ini adalah X kan. Ingat, cara menghilangkan akar. Kita kuadratkan sisi kiri sama sisi kanan. Nah, kita kuadratin, berarti jadi berapa tuh? 2 akar 4, terus berapa lagi? Akar 2, terus akar 4, dan seterusnya lah ya, kita bilang ya. Sama dengan X kuadrat kan. Nah, tapi ini kan harus sampai sini tadi ya. Supaya X-nya itu kan jalannya dari 2 kan. Berarti kita harus kuadratin lagi gitu. Kuadratin lagi. Ya, kuadratin lagi, ini kuadratin lagi. Nah, kalau ini dikuadratin jadi 2 kuadrat berarti nilainya 4. Nah, akar 4 ini dikuadratin jadi akarnya pecah gitu ya. Jadi 4 dikali dengan akar 2 kali 4, akar 4 dikali dengan akar 2 dan seterusnya ya. Sama dengan kalau pangkat dipangkatin berarti pangkatnya kalian kalikan. Jadi X pangkat 4. Oke. Nah, teman-teman tadi nilainya ini apa? Nilainya tadi kan X kan. Nah, berarti 4 kali 4 jadi 16 dikali dengan X sama dengan X pangkat 4. Ini kalian coret satu nilai X ya, jadi X pangkat 3 kan. Berarti 16 ya sama dengan X pangkat 3. Atau nilai dari X-nya sama dengan akar dari 16 pangkat indeksnya 3. Itulah nilai X-nya. Ngerti? Ngerti nggak sih? Bingung-bingung. Kenapa kok bisa langsung kayak gini gitu ya? Kenapa kok bisa langsung kayak gitu? Nah, datangnya kayak gini. Saya hapus. Teman-teman, ini kan X-nya pangkat 3. Ini 16-nya pangkat 1. Kita, supaya ini X-nya pangkat 1, berarti semuanya kita pangkatin dengan pangkatnya kita kali sepertiga. Gitu. Ini juga kali sepertiga. Nah, X pangkat 3 kali sepertiga, berarti X pangkat 1 kan? Nah, ini jadi 16 pangkat 1/3. Berarti nilai X-nya sama dengan akar dari 16. 16-nya pangkat 1 kan? Ya, 16-nya pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Terus akar dari pangkatnya 3. Gitu. Ginilah datanya. Sudah ya? Yang ini kalian jawab lah ya. Sama aja caranya. Caranya sama ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan sebelum kita ke latihan soal? Jadi ini belum latihan soal ya katanya pula lagi. Ada yang mau dipertanyain teman-teman semuanya sudah join? Aman kira-kira? Sudah aman nggak? Atau belum ngerti? Oke, saya anggap udah aman ya, nggak ada yang mau dipertanyain. Oh ya, satu lagi bentuk yang soal sering keluar. Tapi kalau bentuk soal yang sering keluar kayak gini,
Oh, saya kasih cara sederhana aja deh. Ya, saya kasih cara sederhana. Satu soal ya, cara sederhana. Nanti saya kasih caranya. Nah, kalau kalian bentuknya ketemu kayak gini, ya, berarti ini 10 ditambah dengan 2 akar 21. Nah, sama aja. Kita misalin X juga. Supaya kita pecahin akarnya. Oke, kita pecahkan akarnya nih. Berarti ini jadi kuadrat, ini juga kuadrat kan? Benar ya? Nah, kalau ini dipecahin berarti jadi 10 ditambah dengan 2 akar 21 sama dengan X kuadrat kan? Loh, masih ada di sini lagi. Coba kita kuadratin sekali lagi. Ya, kuadratin sekali lagi. Nah, coba. Kira-kira 10 kuadrat berapa? 100 ya. Ditambah dengan cara mengkuadratinnya tahu ya? Yang ini kalian kuadratin. Terus pangkat kali ini. Berarti 2 kali 2 akar 21 sama dengan 4 akar 21. Oke. Nah, terus dikali dengan 10. Berarti sama dengan 40 akar 21. Terakhir, yang ini kalian kuadratin. Ya, yang ini kalian kuadratin. Berarti menjadi berapa tuh? Ini akar 21 2 dikuadratin berarti 4 ya. Terus akar 21 dikuadratin, pecah akarnya. Sama dengan X pangkat 2, terus dipangkatin 2 lagi. Oh, boleh gini aja lah. Oke. 4 kali 21 berarti sama dengan 84 ya. Nah, kita tambahkan berarti sama dengan 184 ditambah dengan 40. Nih, sama dengan tapi udah belibet gitu jadinya gitu. Ini tergantung yang ditanya sih sebenarnya teman. Ini tergantung yang ditanya sih nanti. Kalau misalnya ditanya adalah ini sebenarnya nanti kita cari lagi kan nilainya ini tadi itu adalah X kan. Kalian cari lagi nilainya X. Ini sebenarnya kita ninggiin lagi, tergantung opsi jawabannya nanti. Jadi bisa kayak gini hasilnya. Oke, saya kasih cara cepatnya aja lah ya, yang ada di opsi jawabannya langsung. Nah, cara cepatnya kayak gini. Sama kayak yang tadi. Jadi kalau kalian ketemu kayak gini, hasil penjumlahannya berapa? Nah, coba kalian lihat ya. Hasil penjumlahannya berapa? Ambil 2 bilangan, hasil kalinya adalah 21, dan jika dijumlahkan adalah 10. Tapi dengan catatan di sini harus sudah ada 2. Bilangan berapakah itu? Ada yang tahu nggak? Ini hasilnya. Ambil 2 bilangan, ini 2 bilangan, hasil kalinya 20. Jika dikalikan 21 dan dijumlahkan adalah 10. Bilangan berapakah itu? Catatan di sini harus 2. Ada yang tahu nggak? 7 dan 3. Iya, benar. Berarti 7 dan 3. Itulah hasilnya. Coba yang ini kalian kuadratin teman-teman pas nanti hasilnya ini. Nggak percaya? Coba kalian kuadratin. Jadi hasilnya ini tuh akar 7 sama akar 3 ya. Hasilnya ya. Nah, coba kalian kuadratin. Akar 7 dikuadratin sama dengan berapa? 7 ya. Nah, terus pangkat dikali dengan ini, dikali dengan ini. Berarti sama dengan 2 kali 1 akar 3. Berarti 2 akar 3. 2 akar 3 dikali dengan akar 7. Berarti 2 akar 21. Nah, akar 3 dikuadratin sama dengan 3. Oke, 7 ditambah dengan 3 sama dengan 10 ditambah dengan 2 akar 21. Inilah jawabannya. Jadi jawabannya yang ini ya. Ini saya membuktikan aja. Sebenarnya nanti di opsi jawabannya hanya gini aja jawabannya. Hanya yang ini.
Ngerti ya? Ini saya hapus lagi, jadi jawabannya adalah yang ini. Itu saya tadi hanya membuktikan aja. Jadi jawabannya ini adalah ini. Kira-kira jawaban nomor 2 ada yang tahu nggak? Oh ya, satu lagi. Selalu yang di kanan itu adalah yang paling besar ya, kayak. Supaya kalian ngerti siapa bisa sama nggak nanti di sini akar 3-nya, di sini akar 7-nya. Selalu yang di paling di sini gitu. Selalu yang paling pertama gitu. Yang paling pertama ini itu nilainya terbesar. Baru di sininya yang paling kecil. Mau tandanya apapun selalu di sini yang paling besar ya. Itu kalian harus noted. Nah, sekarang coba kalian ini lihat. Berarti kalian jabarin dulu, di sini harus ada 2 ya. Jangan 6. Harus buat ada 2. Kayak yang di atas. Baru bisa kalian bisa pakai carcepnya. Ingat ya carcepnya tadi ya. Kita harus buat di sini 2. Nanti caranya gimana? Ya kayak yang tadi. Ini bisa nggak menjadi berapa tuh? 2 kali 3 boleh ya? 2 kali 3 kan 6 kan? Dikali dengan 11. Nah, akar 3 ini masukin ke dalam akar. Caranya gimana? Caranya adalah dia buat dalam akar. Berarti 20 ditambah dengan 2 dikali dengan, ini kan akar 3. Ini 3. Kalau diakarin jadi berapa? 9 kan? Akar 9. Karena akar 9 kan 3. Ngerti ya? Nah, dikali dengan 11. Sama dengan 20 ditambah dengan berapa tuh? 2 dikali dengan 9 kali 11. Berarti 99. Nah, sekarang dari sini baru bisa kalian pakai carcepnya. Ambil 2 bilangan, hasil kalinya 99, dan jika dijumlahkan nilainya 20. Bilangan berapakah itu? Kalian langsung isi gini ya. Langsung isi. Ayo, bilangan berapa? Ada yang tahu nggak? Akar 11 sama 9, Pak. 11 sama 9. Berarti 11-nya di sini ya. 9-nya di sini. 11 kali 9, 99. 11 tambah 9, 20. Gitu. Jadi jawaban ini. Kalian tinggal pilih jawabannya di opsi jawabannya. Jelas? Ada yang mau dipertanyain? Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Nih kalau nggak ada mau dipertanyakan, satu antara nggak ngerti atau sudah ngerti sih sebenarnya. Pak, maaf mau nanya, yang Ya. itu kok bisa akar 9 tadi kelewatan? Oh, ini kok bisa akar 9 gitu ya? Iya. Nah, akar 9 kan nilainya 3 kan? Jadi yang 3 ini kita masukkan ke akar, supaya bisa kita kalikan sama yang di dalam ini. Gitu. Jadi yang 3-nya ubah jadi ke akar. Jadi kalau kita 3 ini diubah ke akar, jadi akar 9 kan? Gitu. Jadi intinya ubah ke akar. Gimana ceritanya supaya ini ada 2 di sini? Kayak soal yang pertama. Baru bisa pakai trik carcep. Ini soalnya sering loh dikeluarin. Ya, kalian lihat ini. Ini soalnya sering dikeluarin di soal SKD. Nanti ada soal aslinya, coba kalian lihat. Ini soal latihan. Nanti kalian latihan bisa nggak ini 3, 4, 5? Atau perlu kita bahas semua? Oke, sebelumnya lah. Nomor 4 kira-kira jawabannya apa? Nomor 3, ntar aku yang jawab ya. Nomor 4, jawabannya kira-kira apa? Ayo, nomor 4 ini jawabannya apa nih? Saya langsung buat gini ya, hasilnya. Karena sini negatif, pasti negatif nanti. Ayo, ada yang tahu? 254 25 dan 4, Pak. 4. Ya, oke. 2 bilangan, hasil kalinya 100. Dan jika dijumlahkan 29. Karena di sini udah 2 kan? Bisa langsung pakai carcep. Berarti 25 dan 4. Di sini selalu yang paling besar. Ya. Terus tadi berapa? 25 dan 4 ya? 4. Nah, Iya. oh ternyata ini bisa diakarin. Akar 25 berapa? Gitu. Akar 25 adalah 5. Akar 4 berapa? Akar 4 ada 2. Berarti 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya 3. Gitu. Ini juga masih bisa diakarin ya teman-teman ya. Kalau mau disederhanakan. Tergantung nanti jawabannya gitu. Di opsi jawaban. Ini berarti akar 11 ditambah dengan akar 9 berapa? 3. Gitu. Tergantung kalian lihat di opsi jawaban.
Jelas ya sampai di sini ya? Nah, kira-kira nih nomor 3, ada yang tahu nggak berapa hasilnya? Nomor 3. Ini saya hapus dulu ya. 97. Oke, nomor 3 ada yang bilang 9 dan 7. Kita lihat itu ya. Itu akar 16. Oke, ditambah dengan teman-teman ini 252 kan. Gimana jalan ceritanya di sini supaya ada 2? Nah, berarti kalau 2 itu kan dari akar itu adalah akar 4 kan 2 kan? Berarti ini kalian bagi 4 aja. Yang ini kalian bagi 4. Berarti 4 kali berapa itu? Kalian bagikan lah. 252 dikali berapa? 4 dikali berapa supaya 252 gitu. Atau kalian bagikan 252 bagi 4 berapa? 13. Berapa? 63. 63. Oke, 6 ya. 6 kali 4, 24. Terus ini turun jadi 1, 12. 12 bagi 4, 3. Berarti 63 ya. Berarti 63. Nah, terus ini berarti menjadi 16. Akar 4 berapa? 2 kan? Berarti jadi 2 akar 63. Nah, sekarang pakai carcepnya. 2 bilangan hasil kalinya 63, dan jika dijumlahkan 16. Bilangan berapakah itu? Ada yang tahu? Jadi, jika dikalikan 63, jika dijumlahkan 16. 9 dan 7 ya. Berarti di sini 9-nya, di sini 7-nya. 9 kali 7, 63. Oke? 9 tambah 7, 16. Jadi jawabannya ini. Oh, masih bisa disederhanakan nih. Akar 9 berapa? 3. Ditambah dengan akar 7. Inilah hasilnya. Oke? Ingat, ini soalnya sering dikeluarin. Nomor 5 kalian jawab lah ya. Saya rasa contohnya udah banyak banget. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira sebelum kita ke latihan soal? Itu masih materi sih. Ada yang mau dipertanyakan teman-teman di sini semuanya? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita latihan soal. Oh, ini belum ya? Saya jelasin dulu yang ini. Bilangan 7.000 jika ditulis tidak dalam bentuk akar, maka angka pertamanya adalah berapa? Ada yang tahu nggak hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4. Satuan ya maksudnya ya. Jadi akar 7.000 ini nilainya berapa? Maksudnya satuannya paling ujung berapa? Maka angka pertama ya, bukan satuan ya. Angka pertamanya berapa? Kalau angka paling ujung kita udah tahu pasti nilainya adalah 0 gitu ya. Kalau akar dari ini. Pasti 0 itu hasilnya yang ujung. Tapi kalau angka pertamanya, berapa tuh angka pertamanya? Ada yang tahu caranya? Itu kan akar 7.000. Ya. Akar 7.000 ya. Nah, akar 7.000 kan nggak bisa diakarin kan? Teman-teman ingat yang bisa diakarin itu dari mana sih? Akar 4 ya, akar 4 ya. Bisa kan? Terus akar 9, akar 16, akar 25, terus akar 36, terus akar 49. Akar berapa lagi? 64. Terus akar dari 6 kali 8 kali 8, 9 kali 9, 81. Oke, akar berapa lagi? 10 kali 10, 100. Nah, gitulah ya. Nah, sekarang kalian lihat ini. Berarti kemungkinan dia di antara berapa? Nah, 7.000, teman-teman, ini misalnya ini di mana dia? Ini 6.400, 6.000-an sekian gitulah ya. Berarti kemungkinan kayak gini. Ya, 64.000 atau 6.400 gitu lah. Karena ini 7.000 ya. Bukan 70.000. Kalau 70.000 nanti berarti 64.000 gitu ya. Nah, terus ini sampai 81.000. Kok 81.000? 8.100 ya. Ya, 8.100. Oke. Nah, 81 teman-teman. Akar dari 81 berapa?
9 kan? Nah, akar dari 64 berapa? 8 kan? 8 kali 8 kan 64 kan? Jelas nggak ya sampai sini? Nah, berarti teman-teman nanti nilai yang paling kecilnya ini, nilainya ini adalah di antara 8 sampai 9 kan? Bisa aja 8.000 sekian, tapi nggak sampai 9.000. Jadi angka pertamanya adalah angka 8 ribuan nilainya nih. 8.000 sekian. Karena dia nggak sampai 9.000 kan. Jelas ya? Nilainya ini berapa? Teman-teman, ini nilainya berapa? Ini 80. Ini 90 kan. Jadi akar dari 8.190, akar dari 6.480. Jadi nanti dia 80 sekian, nggak sampai 90. Bisa aja 81, 82, 83, 84, 85, dan seterusnya. Gitu lah maksudnya ya. Oke, nah ditanya adalah angka pertamanya berapa? Ya angka 8. Kan? Angka 8 kan angka pertamanya. Jadi jawabannya gitu, cara carinya. Oke, lengkap ya sampai sini ya. Ini adalah soal HOTS. Ada yang mau dipertanyain? Teman-teman ngerti nggak? Ayo, ngerti nggak sih? Gitu. Kalau nggak ngerti, berkita ulang. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal berikutnya. Yuk, silakan. Ini tadi udah dijawab ya. Kita next lagi ya. Ini udah dijawab kan? Udah deh. Nomor 2-nya udah dijawab. Benar ya? Udah dijawab kan tadi ya? 7 kali 3 tadi hasilnya. Kakak udah. Udah. Oke. Ini hasilnya berapa? Tunggu saya polling dulu ya. Ini nampak sih ngerti atau nggak ngerti ya dari hasil polling ya. Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah angka yang di dalamnya gitu ya. Nilai dari ini ya cara cepat, pakai cara cepat aja ya, nggak usah pakai cara sederhana. Jadi jawabannya angka yang di dalamnya. Jadi jawaban 8. Ini berapa orang yang benar? 6 orang ya. Yang lainnya gimana nih teman-teman? Ngerti atau nggak ngerti nih? Soalnya 6 orang yang benar. Oke lah, kita next ya ke berikutnya ya. Yo, silakan. Hasilnya berapa? Oke, ya benar ya. Jadi jawabannya adalah 2. Jadi kalau kalian ketemu bentuknya kayak gini, udah jawabannya kayak gitu. Angka yang di dalamnya. Kalian harus ingat ya. Lumayan kan, 1 detik bisa kan jawabnya. Lumayan menghemat waktu. Ini soal asli semua ya. Soal ini saya screenshot dari soal asli. Yuk, hasilnya berapa teman-teman? Saya polling lagi. Pakai cara cepat aja, nggak usah pakai cara sederhana.
Pakai carcep aja ya. Oke. Oke. Sudah ada kemajuan. Carcepnya adalah ambil dua bilangan berurutan, hasil kalinya 12. Berarti 3 dikali dengan 4. Karena di sini positif, ambil yang paling besar. Jadi jawabannya B. Oke, next lagi ke soal berikutnya. Pak Nomor, mau nanya dulu. iya boleh. Tadi kan 12. Kalau 6 kali 2 kan juga 12. Bilangan kakak adik. Kakak yang Oh iya. bilangan Maaf, kakak maaf. adik. Bilangan Iya. berurutan gitu ya. Iya. Oke, next lagi ya ke soal berikutnya. Oke. Yo, silakan dijawab. Oke, kita jawab ya. Berarti bilangan berurutannya adalah 2 kali 3. Karena di sini tandanya negatif, ambil yang si kecil. Jadi jawabannya 2. Oke. Oke, next lagi ke berikutnya. Oke, ini soalnya sering nih. Kira-kira, tapi saya buat polling aja lah. Siapa tahu ada yang bisa jawab. Oke, nah kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, teman-teman lihat aja yang ini. Ini kan kuadrat, ini kuadrat. Kalian harus ingat yang kemarin kita belajar. Ingat, ini wajib rumus. Mau nggak mau kalian hafal, mau nggak mau kalian hafal rumus carcep ini gitu ya. Karena ini banyak soal kalian gunakan nantinya. A kuadrat dikurang dengan B kuadrat sama dengan jumlahkan, kita kalikan dengan pengurangannya gitu. Mau nggak mau kalian harus hafal karena banyak tipe soal menggunakan carcep ini, rumus ini. Ini udah rumus carcep namanya kita bilang. Tahun 2021 keluar jenis soal bentuknya seperti ini. Walaupun dia agak bentuk akar, tapi bentuknya kayak gini gitu. Keluar asli ya. Nah sekarang ini gimana caranya? Berarti sama dengan ini kalian misalin adalah A, ini B gitu. Berarti kita jumlahkan ya. 12,5 ditambah dengan 3,5 berapa? Ini 10, 1. Berarti 16 ya. Benar ya? 16 ya. 16,0 atau 16. Berarti 16 kita kalikan dengan pengurangan ya. Berarti 12,5 kita kurang dengan 3,5. 5 kurang 5 habis 0. 2 kurang 3 nggak bisa, pinjam dari sini. Gitu terus ya 12. Udah langsung 12 kurang 3 aja. 12 kurang 3 berapa? 9. 9 ya. Berarti 9,0 atau 9. Ayo. Tapi masih dalam akar ya teman-teman ya. Nah, udah gini aja deh. Kalian mau kalikan terserah gitu ya. 16 kalian kali 9 terserah, baru kalian akarin. Tapi kalau udah sederhana gini, kalian akarin satu-satu aja. Akar 16 berapa? 4. Akar 9 berapa? 3. Berarti 4 kali 3 berapa? 12. Jadi jawabannya dodol. Atau kalian kalikan 16 dikali 4 berapa? Berarti sama dengan 144. Akar dari 144 berapa? Ya 12 gitu. Jelas ya sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyain? Ingat, butuh carcep itu semuanya. Kalau kalian nggak bisa pakai carcep, udahlah gitu ya. Kewalahan waktu sih sebenarnya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 coba kalian lihat. Berarti nilai dari akar dari 7.200 tambah 25. Teman-teman ini kalian tambahkan aja di dalam. Ya, berarti nilainya itu adalah akar dari 7.225 kan kita jumlahkan kan? 7.200 tambah 25. Berarti sama dengan 725. Nah, nilai akarnya ini berapa?
teman-teman ingat trik carcat dari saya. Hasil dari akar ini berapa? Kalian fokus tuh ujungnya. Ujungnya kan 5. Ya, 5 itu kan akar 25 atau akar yang ujungnya 5 itu kan perkalian dari 5 kali 5. Nah, berarti nanti hasilnya pasti satuannya 5 di ujung. Berarti kita salahkan dulu yang bukan 5. Ya, lumayan kan? Jadi tersisa B sama C. Nah, sekarang permasalahannya hasilnya berapa gitu. Apakah hasilnya 65 atau 85? Pakai yang tadi pendekatan. Yo, yang pendekatan tadi gimana tuh caranya? Berarti 7, 2, 25 itu diantara berapa dan berapa? Ayo, udah ingat nggak tadi? Diantara Apa? Akar 64 dengan akar 6.000, 81. ini 7.000 ya. Ini 7.000-an ya, berarti 6.400 lah ya. Karena kan 64 bisa dikarin kan? Gitu. Terus ini berapa nih? 81 ya. Berarti 8100. Nah, nilai ini tadi berapa, teman-teman? Ini tadi 90-an ya. Ini adalah 60-an. Berarti kok 60? 80-an ya. 64 akar dari 64 kan 8 kan? Berarti 80. Nah, berarti yang mana dong hasilnya? 65 atau 85? Dia di antara 80 sampai 90 loh. Gede nggak sampai 90. Berapa dong hasilnya? 85. Iya, 85 gitu. Gitu hasilnya, caranya. Udah ngerti nggak? Tuh udah paten tuh ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Ada nggak mau dipertanyain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita next lagi ya. Yo, silakan. Nilai dari 12 ditambah dengan akar dari 6,25 dibagi dengan 5. Oke. Sekarang yang ini aja deh, kita sederhanakan yang ini dulu pakai pendekatan ya. Oke. 6,25 hasilnya berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kita pakai pendekatan nih. Ujungnya kan 5, pasti nanti 5 belakang. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, 6 ini, teman-teman, kira-kira berapa? Yo, ini kan 6. 3 kan Akar 4, akar 9, akar 4. Ini akar 9. Akar 9 udah kelewatan kan? Berarti pilih yang 4 kan? Akar 4 berapa? 2. Jelas nggak sih? Jadi kira-kira ini 2,5. Nangkap? Nilai dari Jelas. 2,5 gitu. Jelas ya. Udah kita bagikan sama yang ini gitu. Kita bagi sama 5 gitu. Berarti 12 ditambah dengan 2,5 bagi 5. Nah, teman-teman 2,5 bagi 5 kan berapa? 1/2 ya. Jelas ya? 1/2 ya. Atau bisa buat kayak gini, kayak yang kemarin. 25 kali 10 pangkat minus 1 dibagi dengan 5. 25 dibagi dengan 5, ya 5 gitu. Nah, berarti 5 kali 10 pangkat minus 1. Berarti artinya adalah 1 di belakang koma, sama dengan 0,5. Berarti hasilnya ini adalah setengah atau 0,5. Berarti sama dengan 12 ditambah dengan 0,5. Gitu. Sama dengan 12,5. Jadi jawabannya yang opsi C. Lengkap ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Masih takut nggak jawab soal-soal kayak gini? Nggak takut lagi kan? Oke, kalau gitu next lagi ya. Ada yang mau dipertanyakan? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Atau sudah paham? Paham. Paham ya? paham. Paham nggak? Oke. Oke, kita next ya ke soal berikutnya.
Yo, silakanlah kalian jawab ya, teman-teman. Saya polling lah ya. Wah, soal kita banyak ternyata. Saya next lah ya. Ini udah bisa saya next ya. Kayaknya soal kita ada 28 nih, teman. Masih 10. Gawat ini. Ingat yang tadi saya bilang, kalian fokus ke opsinya. Nih ini akar 3 kan. Langsung bagi 3 aja gitu. Ini bagi 3, bagi 3. Ini belum ada yang jawab. 48 ini berarti 3 kali berapa? 3 dikali dengan 16. Ya. Terus ditambah dengan 2 kali 27 ini 3 kali berapa? 3 kali 9. Nah, 75 itu 3 kali berapa? 3 kali 25. Oke. Akar 16 berapa? 4 kan? Berarti nilainya ini adalah 4 akar 3. Terus akar 9 berapa? 3. Nah, tapi ada di sini 2, berarti 3 kali 2 berarti 6 akar 3. Kita kurang dengan akar 25 berapa? Ya 5. Berarti 5 akar 3. Nah, teman-teman ini sama aja, kan udah sama kan variabelnya kan. Itu variabelnya adalah akar 3, akar 3, akar 3. Ini akar 3 ya. Artinya adalah, boleh kayak gini kalian buat. Misalnya 4A ditambah dengan 6A dikurang dengan 5A gitu. 4A tambah 6A, 10A. 10A dikurang dengan 5A ya berarti 5A gitu. Atau 5 akar 3. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3. Oke, jadi jawabannya A ya. Ada yang mau dipertanyain? Oke, kita next. Kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Nomor 11. Ini sebenarnya nomor 11 harus tahu eksponen ya kemarin ya. Karena kita belum masuk eksponen, tapi nggak apa-apa kita singgung dulu. Mungkin kalian udah paham juga sih eksponen ya. Nah, kalau eksponen itu, kalau perkalian, berarti pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangkan. Nah, coba 5 akar 4 dikali dengan 5 akar 6. Berarti pangkatnya kalian jumlahkan. Berarti 4 tambah 6, berarti 5 akar 10. 5 pangkat 10 maksudnya. Kok saya jadi salah-salah ngomong ya. Lihat ya, saya ulangi lagi ya. 5 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat 6. Berarti pangkatnya kalian jumlahkan. 4 tambah 6, berarti 10. Berarti 5 pangkat 10. Kita bagi sama yang bawah, 5 pangkat 2. Nah, 2 kali akar ya. Ini kan 2 kali akar. Nah, kalau pembagian berarti pangkatnya kalian kurang. Ya, pangkatnya kalian kurang ya. Nah, berarti menjadi 10 kurang 2, berarti sama dengan 8. Teman-teman ingat, akar itu pangkat berapa? Pangkat 1/2, tapi 2 kali kan? Dipagarin pakai akar gitu. Pangkat lagi 1/2. Ingat, kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya kalikan. 1/2 kali 1/2 berarti 1/4. Berarti kalikan dengan 8. Berarti 5 dikali dengan 5 pangkat 4 dikali dengan 1/4. Nah, ini coret, ini jadi 2. Berarti sama dengan 5 pangkat 2, sama dengan 25. Jadi jawaban kita yang opsi E. Lengkap ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyain nggak? Nggak ada ya? Oke, next. Nomor 12. Nomor 12 sama aja ya. Ini indeksnya 3. Ini berapa nih? Ada yang tahu nggak hasilnya itu berapa? Yang paling kiri. Akar 1 berapa? 1 kan? Akar 64 berapa? 8. Udah 1/8. Nah, sekarang yang ini. Ingat tadi ya, ini kan 1/3. Berarti dia pangkat 1/3 gitu ya. Berarti boleh gini buat 512 dipangkatin dengan 1/3. Dibagi dengan 27 dipangkatin dengan 1/3. Boleh kayak gitu. Berarti sama dengan 1/8 dikali dengan
512 bilangan berapa dipangkatin 3 tuh? Ada yang tahu nggak? 512 itu bilangan berapa dipangkatin 3 gitu? Ada yang tahu nggak? Tuh berapa? Bilangan berapa dipangkatin 3? 8, Pak. 8 ya? 8 kali 8, 64. 64 kali 8, 8 ya? 8 kali 4, 32. Ya. 8 kali 6, 48. Tambah 3, berarti 5, 1. Ya pas ya? 8 ya? Oke, berarti 8 dipangkatin dengan 3. Terus dipangkatin dengan 1/3. Dibagi dengan 27 ini bilang berapa dipangkatin 3? Yo. 3 dipangkatin dengan 3. 3. Ya. Nah, ini coret sama ini ya, habis ya. Karena kan 3 kali 1/3 ya 1. Ini juga coret. Nah, jadi jawabannya adalah 1/8 dikali dengan 8/3. Ini coret, ini coret. Jadi jawabannya adalah 1/3. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Jelas ya sampai sini ya? Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal berikutnya. Ada yang mau dipertanyain nggak? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, next lagi. Nomor 13. Ini kalian jawab lah ya. Udah bisa ya dijawab ya. Akar 49 berapa? Akar 4 berapa? Nah, akar dari 0,25 berapa sih? Kalian fokus ke ujungnya nih, teman-teman. Boleh gini ya. Berapa nih hasilnya? Akar dari 0,25. Ada yang tahu nggak berapa? Lihat fokus ujungnya. Ujungnya adalah 5 kan? Berarti nanti 5 paling ujung. Nah, ini 0. 0 itu berapa? Akar 0 bisa kan? Akar 0 berapa ya? 0. Berarti ini 0,5. Ngerti ya? Jadi nilainya ini 0,5. 7 per berapa? 8. Ditambah dengan 0,5 per 16. Akar 16 itu berapa? 4 ya. Nah, samakan penyebutnya. Ya, penyebutnya 8. 8 dibagi dengan 8, 1 kali 7 ya 7. 8 dibagi 4, 2 kali 0,5 ya 1. Nah, berarti sama dengan 7 tambah 1 ya 8. 8 dibagi 8 ya 1. Jadi jawabannya A. Jelas sampai di sini? Ada yang mau dipertanyakan? Jelas ya? Penting kalian ngerti cara mengakarin ya. Kalau kalian ngerti cara ngakarin, udah gampang. Ya. Udah ngerti kan konsepnya? Ini carcep loh ya. Oke, lanjut lagi nomor 14. Ini kalian jawab lah ya. Udah bisa kan dijawab ya? Berapa nih? 3 dikurang dengan 0,11. Ayo, 3 dikurang dengan 0,11. Berarti 2,99 ya. Berarti akar dari 2,99. Benar ya? 2,9. Nah, sekarang 2,56 dikurang 2 dikurang dengan 0,56. Berarti 1, berapa tuh? 1,44 ya. Yo. Yuk, sekarang hasilnya ini berapa? Hasilnya ini berapa? Ada yang tahu nggak? Hasil dari 1,44. Yang ujungnya 4, yang ujungnya 4 perkalian dari berapa? 2 kali 2 kan? Ada lagi nggak yang lain? 2 kali 2 berapa? 2 kali 2, 4. Atau gini, teman-teman. Yang ujungnya 4. Cuma ini ya, cuma yang ini ya. Benar ya? Cuma yang ini kan? Ada lagi nggak yang lain? Oh, 64 ya? 64 berarti 8 kan? Ada lagi nggak yang lain? Selain ini? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nah, ini kan 44. Kalau 64 udah kejauhan.
berarti pastinya si punya 4. Berarti itu hasilnya adalah 2. Nah, satunya, akar 1, ya 1. Berarti ini 1,2 gitu. Nah, sekarang yang gini. Yo, 9, kalau ujungnya 9, perkalian berapa dan akar berapa itu? Yang ada 9-nya apa? Ada yang tahu nggak yang 9-nya ada? 7. 7 ya. Berarti 49 ya. Sama dengan 7. Ada lagi yang lain? Yuk, ada yang lagi yang lain nggak selain 7? 3. Iya, benar 3. 9 ya. Akar 9 ya 3 gitu ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Nih, 9 udah kejauhan banget ya ke 99 ya. Benar nggak? Berarti yang paling dekat adalah 49. Ya, berarti nilainya adalah 3 di belakang. Nah, 2, teman-teman, kalau 2, akar 1 ya 1. Kalau akar 4 udah kelewatan kan? Ya, udah 2, akar 4 kan 2. Berarti ini ternyata 1, berarti 1,3. Nah, inilah hasilnya. Berarti 1,3 dikurang dengan segitu. Ditambah ya. Sorry ya, ditambah ya. Oh, jadi kurang sih. Nggak ada komplain. Berarti sama dengan berapa? 1,3 ditambah dengan 1,2. Berarti sama dengan 2,5. Jadi jawabannya dodol. Gampang nggak? 1,7 kayaknya, Pak. Hah? Yang mendekati 99 kan 4 akar 49. Oh, Berarti tadi 7. ya, tadi ya. Sorry ya. Tadi pakai 7 ya. Ya. Siap, Pak. Oh, tadi udah sepakat ya pakai 7, kok saya benar pakai 3 lagi. Pakai 7 ya. Sorry. Jadi hasilnya berapa? Tadi kan saya bilang 7 ya, bukan 3 ya. 9, Pak. Karena 3 kejauhan kan, ini kan 9. Ini udah 99 loh gitu. Inilah berarti 49 gitu. Sorry. Berarti sama dengan 2,9. Ada nggak 2,9? Ada ya, B ya. Oke, itu yang paling tepat. Kalian cek aja kok kata. Benar itu. Sercepnya udah mantul tuh ya. Oke. 1,7. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada atau tidak? Ulang-ulangi lagi ya. Nggak cukup sekali kalian belajar. Walaupun kalian udah menginjak SD, SMP, SMA, S1, S2 gitu. Kalian ulang-ulang lagi. Ingat, kalau kalian udah lama nggak belajar ini, kalian lupa. Gitu. Saya aja sebagai tentor, misalnya kalau saya nggak ngajar, misalnya 1 tahun, saya mungkin ngulang lagi, belajar lagi. Gitu. Jadi kalian intinya latihan lagi. Gitu. Oke, kalau gitu next lagi, nomor 17. Next lah ya. Next. Kalian jawab lah tuh. Kalian jawab lah tuh ya. Cepat kita. Oh, ini belum. Ini udah atau belum? Untuk kayak gini, pembagian. Ada yang tahu hasilnya berapa? Ayo, ada yang tahu nggak hasilnya berapa? Saya polling ya. Pakai cara biasa boleh. 2. Pakai cara biasa boleh. Cara biasa boleh semuanya. Pakai. Ya. Oke, cara biasa dulu kita pakai ya. Cara biasanya kita misalin hasilnya ini adalah X. Oke, kita misalin X. Nah, berarti kita kuadratin sisi kiri sama sisi kanan. Berarti menjadi 8 ya, dibagi dengan akar dari 8 dibagi dengan 8 dibagi dengan 8 dan seterusnya gitu ya. Sama dengan ini udah jadi X kuadrat. Nah, teman-teman tadi kan nilainya ini X juga gitu. X ya, kan ini kan sampai seterusnya. Berarti 8 dibagi dengan X sama dengan X kuadrat. Atau gini bentuknya tuh 8 per X sama dengan X kuadrat. Ini anggap per 1. 1 kali 8 ya 8. Gitu. X dikali dengan X pangkat 2 berarti X pangkat 3. Nah, ini ubah. Ya. Jadi ini jadi 2 dipangkatin dengan 3 kan. Ini X pangkat 3. Coret. Jadi X-nya sama dengan 2.
Jadi jawabannya adalah B. Nah, caranya adalah teman-teman cari ya, cari bilangan dipangkatin 3. Kalau kalian ketemu kayak gini. Dipangkatin 3. Itu carcepnya ya. Oke, ingat cara sederhana bisa dipakai semuanya. Mau bentuk apapun soalnya. Itu cara sederhana. Penting kalian udah ngerti cara sederhananya. Oke, kalau gitu kita next ya. Nggak ada yang mau dipertanyakan? Aman ya. Oke, hasilnya berapa nih? Saya polling lah ya. Yuk, itu hasilnya berapa teman-teman? Silakan. Oke, nah saya nggak usah cara sederhana, berarti cari bilangan dipangkatin 3. Berarti ini kok bisa 20, artinya adalah cari bilangan dipangkatin 3 hasilnya 27. 1 dipangkatin 3 kan 1, 3 dipangkatin 3 kan 27. Jadi B. Ini kalau lengket sih. B ya jawabannya ya. Kalau 9 dipangkatin 3, 9 kali 9 81, 81 kali 9 banyak ya. Oke, jadi jawabannya B. Oke, lanjut lagi ke 20. Ini kalian jawab ya. Udah tahu ya caranya. Berarti ingat tadi kalau perkalian pangkatnya jumlahkan. Nah, terus nanti dibagikan, ini 2 kali akar kan. Akar itu tadi pangkat 1/2. Kalian cari hasilnya. Ayo, yang ini yuk. Ini cukup menantang ini. 23 dipangkatin dengan 2. 23 kali 23. Oh, saya polling ya. Udah ngerti nggak ya kalian? Cari. Oke, 23 dikali dengan 23, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. Nah, 9, 6 tambah 6, 12, berarti 529, ditambah dengan 696. 696. 9 tambah 6 berarti 5, 1 tambah 2 tambah 9, berarti 12. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6 berarti 12. Berarti akar dari 1, 2, 2, 5. Itulah kalian cari. Akar dari 1, 2, 2, 5. Nah, lihat ujungnya. 5 kan. Pasti ujungnya adalah 5 hasilnya. Coret. Ya, ini kalian coret. Ternyata cuma 1 gitu ya. Tapi ini kebesaran banget nih gitu ya. Ini kan udah akar kan. Ini tadi hasil akar masih. Berarti udah salah gitu. Ini 6,25. Ini dikit banget nih ya. Karena 5 kali 5 aja masih 25 gitu ya. Kita hasilnya ribuan loh. Ini salah kan. Ya.
Antara 35 sama 25. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Nah, sekarang antara 35 atau 25. Teman-teman coba lihat ini 12. Akar 4, 2. Terus akar 9, 3. Akar 16, 4. Nah, cukup situ aja dulu. Ini 12 nggak sampai 12 itu di atas ini ya, di atas akar 9 kan. Benar ya? 12 itu di atas 9. Berarti nilainya kita ini 35, bukan 25. Kalau 25 itu udah 4, di bawah masih. Jadi jawaban kita yang opsi bola, bukan dodol gitu. Jelas sampai sini? 3 orang yang benar. Gawat nih ya. Latihan lagi ya teman-teman ya. Nanti semua latihan lagi. Saya kasih nanti Pak. Ada yang mau dipertanyakan? Ada nggak mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita next lagi. Nah, ini soalnya sering ketemu nih. Kalau kayak gini bentuknya, teman-teman, ini pastinya diakarin. Bisa diakarin. Jadi kerjanya itu dari ujung. Akar dari 169 berapa? 13 kan nilainya nih kan. Nah, 13 tambah 51. Berarti 4, 64. Nah, ternyata akar dari 64. Akar dari 64 berapa? 8. Ya. Terus kalian tambahkan 248 ditambah dengan 8. Berarti 248 ditambah dengan 8. Nah, 8 tambah 8, 16. Nih. 1 tambah, pas ya itu 8. 1 tambah 4, 5. Berarti 256. 256 berarti itu nilai dari akar dari 256. Berapa hasilnya? Saya nggak ingat pula. Jadi kalian tinggal fokus saja yang ujungnya 6. Kalau 6, itu kan dari mana ke mana tuh? Ya, dari mana ke mana kalau 6? 6 itu 36 ya, boleh ya, akar dari 36. Akar dari 36. 6. Ada lagi nggak selain itu? Nggak ada ya? Oh, berarti nanti ujungnya, ada lagi nggak selain 36? Nggak ada lagi ya? Ya udah, berarti ujungnya nanti 6. Udah cuma dia satu-satunya. 16 kali 16 pasti 16 kali 16 pasti 256. Atau main cepatnya tadi, ini duanya. Berarti bisanya dari mana gitu ya. Akar 1 kan. Kalau akar 4 udah kejauhan gitu. Akar 4 kan 2, akar 1 ya 1. Berarti nanti 1. Jadi 16. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu kita next ke berikutnya. Ini kalian jawab lah ya. Ini kalian jawab. Ini kalian jawab. Nah, oke. 2 soal aja terakhir ini. Yang ini sama yang ini. Yuk, silakan ini. Silakan ya teman-teman. Ini hasilnya berapa? A, B, C, D, E. Yuk, kalian pikir ya jawaban. Ini soalnya sering keluar. Ini saya prediksi keluar lagi. Karena memang sering keluar. Yuk, silakan teman-teman isi jawabannya. Ayo, ayo. 30 detik cukup ya. Di detik 30 saya jawab. Ini satu orang yang jawab. Yakin nih teman-teman, sih satu orang.
Yuk, yang lain gimana? Gawat jadi. Ini soalnya sering banget nih keluar. Apa pada nggak ngerti? Bentuk dari ini hasilnya berapa? Ini soal asli loh. Sering dikeluarin. Nah, 1 orang. Udah 1 menit. Udahlah, saya jawab ya. Di sini gimana harus ada 2 ya. Berarti menjadi 6 ditambah dengan 2 dikali dengan 2 ya. 2 kali 2 kan 4. Nah, akar 2. Oke. Nah, terus 6 ditambah dengan 2. Ini 2-nya masukin ke dalam akar ya. Berarti menjadi akar 4 kan. Akar 4 kan 2 dikali dengan 2 gitu. Berarti menjadi 6 ditambah dengan 2 akar 4 kali 2, 8. Nah, sekarang carcepnya adalah ambil 2 bilangan, hasil kalinya adalah 8, dan jika dijumlahkan adalah 6. Bilangan berapakah itu? Berarti bilangan 4 dan 2. Kok udah saya isi pula 2 ya? 4 dan 2. Oke, akar 4 berapa? 2. Ditambah dengan, nih. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2. Ada nggak hasilnya? Ada. Yang A. Udah ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, nanti kalian lihat lah. Ini sering keluar nih. Kalau kalian nanti ketemu soal ini, nggak ingat trik carcep ya. Aduh, udah gawat nih. Oke, kalau gitu soal terakhir, nomor 27. Sebelum kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Saya harapin teman-teman ya, kalau kalian memang mau belajar gitu ya, belajar aja lah teman-teman sungguh-sungguh gitu. Karena sayang banget nih, kalian buang-buang waktu juga sih kalau misalnya kalian nggak serius untuk belajar. Lebih bagus kalian nggak usah belajar gitu. Benar nggak sih kan? Karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga, nggak bisa kita ulang. Yuk, jadi nilainya nih paling besar yang mana nih? Carcepnya gini, ya. Carcep dari desimal. Jadi kalau desimal ini atau koma-koma, kalau kita pangkatin semakin besar pangkatnya, nilainya semakin kecil. Itu carcep desimal. Jadi kalau pangkat besar nilainya semakin kecil. Ini kalian hafal ya, kalian ingat aja sih, nggak usah dihafal. Nah, ini kan 0,66 akar ya. Ingat, akar itu pangkat berapa? Akar itu pangkat setengah ya. Berarti itu nilainya adalah 0,66 dipangkatin dengan setengah. Nah, ini pangkat 2. Ini pangkat berapa nih? 1. Ya, ini pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Ya, jadi nggak usah, biar nggak malu-maluin, jadi kita hapus aja ya. Jadi pangkat 1. Ingat carcepnya. Kalau pangkat besar, nilainya semakin kecil. Untuk khusus desimal ya. Desimal itu koma-koma. Tapi kalau misalnya nggak desimal atau bilangan bulat, kalau misalnya 2 dipangkatin dengan 4, kan lebih besar menjadi 2 dipangkatin dari 8 kan. Lebih besar hasilnya nih kan. Beda halnya sama desimal atau koma-koma. Koma-koma itu kebalikannya. Semakin besar pangkatnya, hasilnya semakin kecil. Itu untuk perkalian gitu. Jadi X-nya lebih besar dari siapa? X-nya lebih besar dari Z ya. Terus si Z lebih besar dari Y. Kebalik ya. Ditanya apa sih? Udah pas ya? Ya, udah pas. Ada nggak yang gini? X-nya lebih besar dari Z. Z lebih besar dari E. Z lebih besar dari Y gitu. Ada nggak? Yang mana ya, teman-teman? B. X lebih besar dari... Tunggu. Z itu kan
Ya, ini pangkat setengah. Pangkat setengah lebih kecil ya. Ya, pas-pas. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Ya, pas ya, nggak ada yang salah ya. Y-nya di sini. Y-nya paling kecil nih. Benar. Z-nya yang kedua. Ya, pas ya. Z yang kedua dan X yang paling besar. Oke, jadi X lebih besar dari Z, lebih besar dari Y. Jadi jawabannya B. Sudah ya? Jelas ya sampai sini ya? Sudah. Tunggu. Apa bedanya sama JE? Nggak ada ya? Y itu berarti salah ya. Z lebih besar dari Y. Z lebih besar dari Y. Memang benar. Apakah Y lebih besar dari X? Salah. Jadi salah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, ada yang mau dipertanyakan sebelum kita sudahi pertemuan kita malam hari ini? Ada nggak yang mau dipertanyain, teman-teman? Saya sarankan kalian ulang-ulang lagi ya, latihan, karena itu kalian butuh skill, ya. Oke, kalian butuh skill. Saya mohon maaf kalau misalnya saya ngingatin teman-teman ya, gitu. Karena sebenarnya kita saling ngingatin, gitu. Kalian itu kalau mau pengen, teman-teman, mau pengen serius di SKD gitu ya, atau di CPNS, ya serius lah untuk belajar. Jadi nggak cukup cuma Zoom aja, setelah Zoom teman-teman kalian ulangi lagi gitu. Walaupun kalian udah ngerti, kalian latih lagi skill kalian. Gitu. Supaya keburu waktunya untuk jawab soal. Oke? Dan jangan kebiasaan pakai kalkulator. Nanti kalian keteledor untuk jumlah-jumlah kalian juga teledor. Jumlah pengurangan, jangan pakai kalkulator selama latihan. Usahakan manual aja gitu. Ada yang mau dipertanyakan sebelum kita sudahi? Nggak ada ya? Berarti ntar kita ketemu di hari Senin. Kita masuk lagi. Jadi ingat teman-teman, pertemuan kita sisa 20 lagi gitu. Jadi jangan sia-siakan pertemuan sisa 20 lagi. Ya. Jadi saya juga berusaha buat materi yang kena tepat sasaran gitu. Sebenarnya materi banyak. Jadi saya lebih prioritaskan materi yang mungkin berpeluang besar untuk keluar gitu. Itu aja deh ya teman-teman yang mau saya ingatin. Sampai ketemu hari Senin. Mohon maaf kalau ada dari tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman ya. Karena ini demi kebaikan kalian juga. Oke, terima kasih waktunya. Selamat beristirahat. Selamat kerja untuk besok yang kerja atau yang besok yang liburan ya, karena Sabtu ya besok ya. Oke, kalau gitu saya tutup pertemuan kita malam hari ini. Sampai ketemu ya hari Senin. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.